got me, baby, I got your back. Looking at you, thinking about all of the ways that you know me. Kali ini kita akan mempelajari mengenai konsep diri remaja. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran adalah pertama, memahami pengertian konsep diri, kemudian mengetahui proses pembentukan konsep diri, memahami konsep diri terhadap pemilihan karir, memahami konsep diri terhadap prestasi sekolah, memahami konsep diri terhadap penyesuaian sosial, memahami konsep diri terhadap kenakalan, dan yang terakhir mampu menentukan upaya untuk membentuk konsep diri remaja yang sehat. Nah, seperti apa pengertian konsep diri? Konsep diri adalah pendapat seseorang tentang dirinya sendiri atau pemahaman seseorang tentang dirinya sendiri, baik menyangkut kemampuan mental maupun fisik, prestasi mental maupun fisik, ataupun menyangkut segala sesuatu yang menjadi miliknya yang bersifat material. Jadi secara ringkas, konsep diri adalah pendapat seseorang tentang dirinya sendiri. Kemudian jenis-jenis konsep diri. Nah, menurut Harlock itu ada 3 bagian. Yang pertama, konsep diri dasar. Konsep diri dasar ini meliputi persepsi mengenai penampilan, kemampuan dan peran status dalam kehidupan, nilai-nilai, kepercayaan, serta aspirasinya. Konsep diri dasar cenderung memiliki kenyataan yang sebenarnya. Individu melihat dirinya seperti keadaan sebenarnya, bukan seperti yang diinginkannya. Keadaan ini menetap dalam dirinya walaupun tempat dan situasi berbeda. Jadi memang itulah dirinya sendiri. Kemudian konsep diri sementara. Konsep diri sementara ini adalah konsep diri yang sifatnya hanya sementara saja yang dijadikan patokan. Apabila tempat dan situasi berbeda, konsep-konsep ini dapat menghilang. Konsep diri sementara ini terbentuk dari interaksi dengan lingkungan dan biasanya dipengaruhi oleh suasana hati, emosi, dan pengalaman yang baru dilaluinya. Seperti melihat sebuah film Korea terus mengikuti bagaimana konsep diri yang ada di film Korea itu kemudian diikut-ikutinya. Nah, tapi berikutnya kalau sudah tidak seperti film Korea itu sudah tidak booming lagi, terus hilang, nah sudah berubah konsep dirinya. Itu sebagai contoh saja. Kemudian konsep diri sosial. Konsep diri sosial itu timbul berdasarkan cara seseorang mempercayai persepsi orang lain tentang dirinya. Jadi tergantung dari perkataan dan perbuatan orang lain pada dirinya. Misalnya, seorang anak yang selalu dikatakan nakal. Nah, konsep diri sosial diperoleh melalui interaksi sosial dengan orang lain. Positif atau negatif konsep diri sosial ini tergantung dari perlakuan kelompok pada individu. Konsep diri sosial itu jadi merupakan awal mula pembentukan dasar individu. Jadi kalau seandainya tadi anak itu dikatakan nakal, maka ya sudah, dia tidak peduli lagi kalau dia nakal, itu ya sudah, karena dia sudah terkenal dengan nakal, jadi dia merasa bangga. Jadi kita tidak boleh sebagai masyarakat menyebutkannya seperti apa, contohnya saja seperti perempuan kemudian ditertawakan, atau seperti laki-laki kemudian dibangga-banggakan atau seperti laki-laki yang seperti keperempuanan atau kita bangga-banggakan. Nah, itu tidak baik. Seharusnya kita harus membimbingnya secara baik dan benar. Kemudian apa sih fungsi dari konsep diri? Nah, fungsi dari konsep diri ini adalah yang pertama, ini dikemukakan oleh Velker, konsep diri sebagai pemeliharaan konsistensi internal. Jadi bila individu mempunyai ide, perasaan, persepsi yang tidak sesuai dengan pendapat masyarakat, maka muncullah suatu situasi yang secara psikologis tidak menyenangkan. Jadi apapun yang dikatakannya jadi membuatnya menjadi rasa benci terhadap dirinya, atau dia bisa mengubah konsep diri menjadi positif menjadi negatif, itu seperti itu. Kemudian konsep diri sebagai interpretasi dari pengalaman. Seperti apa? Konsep ini dapat digunakan sebagai penentu tingkah laku. Ini dapat dilihat dari bagaimana pengalaman-pengalaman yang dialami dan diinterpretasikan individu tersebut, dan biasanya memberi arti tertentu bagi setiap pengalamannya. Pemberian itu tergantung dari persepsi yang dimiliki individu tentang dirinya. Persepsi tersebut dapat negatif atau positif. Jadi terkadang pengalaman yang di kejadian-kejadian yang dilewatinya positif tentu akan memberikan konsep diri yang baik. Contohnya pengalaman-pengalaman yang seru membentuk dia menjadi ceria. Kemudian yang biasanya diam kemudian jadi lebih suka berbicara, speak out. Kemudian kalau dia mengalami kejadian-kejadian yang menyeramkan atau menyakitkan hati, tentu dia membentuk konsep diri yang jahat, nakal seperti tadi, dia tidak percaya lagi dengan orang lain, kemudian dia
ya nakal deh ya kalau bisa dibilang seperti itu. Kemudian konsep diri sebagai suatu kumpulan harapan-harapan. Jadi konsep diri menentukan apa yang diharapkan individu untuk terjadi pada dirinya. Individu memandang diri dengan harga yang ia tentukan sendiri. Ia juga mengharapkan orang lain untuk memperlakukan dirinya sesuai dengan apa yang ia harapkan. Jadi itu dia. Kemudian konsep diri remaja yang sehat itu seperti apa? Konsep diri remaja yang sehat itu terdiri dari yang pertama adalah tepat dan sama. Tepat dan sama ini sama dengan kenyataan yang ada pada diri remaja itu sendiri. Misalnya ya, seorang remaja merasa dirinya mampu berprestasi di sekolah. Kenyataannya remaja ini memang berprestasi di sekolah. Nah itu. Kemudian ada fleksibel. Konsep diri yang sehat dapat pula ditandai dengan kefleksibelan atau keluasan remaja dapat menjalankan perannya di masyarakat. Misalnya, remaja dapat memerankan peran sebagai siswa di sekolah, yaitu konsentrasi, mengerjakan tugas-tugas, menolong kawan, bekerja sama dalam diskusi. Namun, di rumah ia mampu berperan sebagai kakak, mengasuh, menyayangi, dan membantu keluarga untuk kepentingan keluarganya. Kemudian yang ketiga adalah kontrol diri. Nah, remaja yang memiliki konsep diri yang sehat mampu mengatur dirinya sesuai dengan standar bertingkah laku yang telah menjadi miliknya sendiri, bukan diatur oleh keharusan dari orang lain. Oleh karena itu, remaja ini mudah menyesuaikan diri dengan standar tingkah laku yang dituntut lingkungannya. Remaja ini mudah memotivasi dirinya sendiri untuk mencapai tujuan yang diperkenalkan kepadanya. Nah, konsep diri dan karir. Nah, tadi saya sudah menyampaikan ya apa itu fungsi konsep diri, kemudian jenis-jenis konsep diri, kemudian konsep diri remaja yang sehat. Nah, itu merupakan bagian ya bagaimana proses pembentukan konsep diri ya. Jadi konsep diri dasar, konsep diri sementara. Nah, kenapa terbentuk konsep diri dasar? Karena tadi ya, jadi konsep diri dasar dia tidak ingin memang dia ingin menjadi jati diri dia sendiri. Kemudian ya kadang-kadang orang itu tidak seperti itu. Kadang-kadang dia membentuk konsep diri sementara. Kemudian ada lagi konsep diri sosial. Kemudian ada lagi konsep diri yang lainnya, konsep diri ideal. Kemudian oh ya, saya ingin menyampaikan ya masalah jenis-jenis konsep diri ini. Ada konsep diri ideal. Jadi konsep diri ideal itu terbentuk dari persepsi seseorang ya, dan keyakinan oleh apa yang kelak terjadi pada dirinya di masa yang akan datang. Jadi dia yakin ya, konsep diri ini berhubungan dengan pendapat individu mengenai keadaan fisik dan psikologinya. Jadi dia mampu memprediksi bagaimana dia ke depannya, menyesuaikan dengan apa, dengan kondisi dia sendiri, seperti itu. Itu konsep diri yang ideal. Jadi dia mempunyai pemikiran yang tajam. Nah, itu ini yang ada ketinggalan, maaf ya. Kemudian fungsi konsep diri tadi sudah, contoh konsep diri remaja yang sehat. Ya. Kemudian bagaimana konsep diri dihubungannya dengan karir? Tentu. Nah, ini remaja dengan konsep diri yang sehat memiliki aspirasi yang tinggi. Nah, tentang apa? Yaitu tentang jabatannya yang ingin dicapai. Jadi mereka mempunyai kayak motivasi ya, motivasi. Orang yang memiliki konsep diri yang sehat itu memiliki motivasi yang tinggi, aspirasi yang tinggi. Mereka ingin memiliki karir dengan tuntutannya kemampuan tinggi, seperti seseorang yang memiliki kerja yang berkualitas ya. Nah, orang yang memiliki konsep diri seperti ini, konsep diri yang tinggi, pasti benar-benar atau sungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu, sehingga dia ingin membuktikan kalau dia berhasil. Nah, konsep diri dan prestasi sekolah. Jadi penting diciptakannya situasi sekolah agar mampu mengembangkan konsep diri positif pada siswa. Nah, ini sangat erat sekali atau sangat penting sekali ya ditanamkan di sekolah ya, baik disiplin, kemudian inovasi pembelajaran, tentunya meningkatkan prestasi belajar siswa di sekolah. Jadi kita menyusun dulu, mengobservasi dulu apa sih kebutuhan dari siswa tadi, karena setiap siswa itu merupakan individu yang berbeda, memiliki kecepatan daya tangkap yang berbeda-beda, karena setiap individu itu memiliki bakat yang berbeda-beda ya. Jadi kita harus bagaimana agar bisa materi yang kita sampaikan memberikan
hasil belajar yang baik, tentunya kita harus menciptakan inovasi pembelajaran yang sesuai dengan materi yang kita sampaikan. Nah, tentunya di sini yang perlu dilakukan seorang guru adalah guru harus memberikan penguatan, ya kan, atau reinforcement dan menciptakan situasi belajar yang memberi kesempatan bagi siswa memperoleh penguatan. Nah, guru harus memberikan sokongan dan menciptakan situasi yang menyebabkan keputusan atau kegiatan siswa tersokong atau disetujui. Kemudian guru harus berpikir positif tentang siswa. Kemudian guru menciptakan situasi yang memungkinkan siswa merasa sukses melalui pengalaman belajar yang sukses, yaitu belajar dengan siswa aktif. Dan guru harus menghargai usaha siswa melebihi hasil, bukan memberikan penghargaan dari apa yang bukan hasil usaha. Jadi itu yang perlu guru miliki ketika kita sudah membuat inovasi pembelajaran. Tentu kita harus dalam proses pembelajaran menanam jiwa atau sikap-sikap tadi. Nah, konsep diri dan penyesuaian sosial. Jadi perbedaan penyesuaian sosial baik konsep diri tinggi dengan rendah itu sangat menentukan. Siswa yang memiliki konsep diri tinggi menampakkan hubungan sosial yang baik ya daripada siswa yang memiliki konsep diri yang rendah. Siswa yang memiliki konsep diri yang rendah lebih mudah terserang kritikan atau penolakan daripada siswa yang memiliki konsep diri yang tinggi. Jadi siswa dengan konsep diri ini mudah dan sukses dalam melibatkan diri dalam berbagai aktivitas sosial ya. Seperti tadi, yaitu menjalin hubungan antar lawan jenis ya kan, kemudian dengan lingkungannya itu. Kemudian individu siswa dalam konsep diri yang tinggi merupakan siswa populer dan dalam kegiatan kelompok mereka sangat berhasil karena berani berpendapat, ide-idenya yang cepat muncul dan tidak takut dikritik oleh orang lain. Nah, kemudian bagaimana konsep diri hubungannya dengan kenakalan remaja? Jadi remaja nakal itu cenderung menghayati mereka sebagaimana orang lain memandang mereka. Jadi terkadang kalau seseorang atau orang lain atau masyarakat memandang dia nakal, maka dia tidak peduli lagi gitu melakukan apapun dan yang negatif ya sudah, karena kalau dia pun melakukan hal baik dia tidak dianggap. Jadi orang selalu menganggapnya itu bukan diam. Nah itu jadi cenderung menghayati dan menjadi kebiasaan. Itu dia. Kemudian apa upaya kita sebagai guru ataupun orang tua nanti dalam membentuk konsep diri yang positif? Yang pertama, orang tua itu perlu menonjolkan aspek-aspek yang positif pada remaja, seperti tidak suka mencela, kemudian ya memberikan apresiasi yang positif ya, yang menyenangkan kepada anak. Kemudian memberikan kesempatan kepada anak untuk menunjukkan apa yang dapat dilakukannya, dan jangan lupa untuk memberikan motivasi dan sokongan seperti itu. Kemudian memberikan, sekolah juga begitu ya, guru dan lingkungan sekolah adalah memberikan motivasi dan menyokong kegiatan positif yang dilakukan oleh siswa. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih.